to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkilallah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Direktur PSKK Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Ainul Yakin MPD, dan yang saya hormati Muallim Mubtadi'at C PSKK, yakni Bapak Zainal Hafizin MPD. Perkenalkan, nama saya Mai Zahratul Ananda, saya dari PSKK Qiratul Kutub Mubtadi'at C. Baik, di sini saya ingin mengerjakan tugas dari PSKK, yakni membacakan lafal atau hadis dan menjelaskan nahwunya. Baik, bismillah. Saya dapat dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Idza adzanal muadzinu yaumal jumu'ati harumal amalu. Idza adzana, apabila telah adzan, al muadzinu, siapa orang yang adzan, yaumal jumu'ati, di hari Jumat, haruma maka haram, al amalu, apa bekerja. Idza ialah kalimat huruf. Apa itu kalimat huruf? Kalimat huruf ialah kalimat yang tidak sempurna kecuali bersamaan dengan kalimat yang lain, yakni seperti isim dan fi'il. Dalam kurung, kalimat huruf adalah kata penyambung. Tanda-tanda kalimat huruf ialah kalimat huruf tidak kemasukan tanda isim dan fi'il. Lanjut, adzana. Kalimat adzana ialah kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Kalimat fi'il ialah kalimat yang mempunyai arti sendiri yang bersamaan dengan waktu atau zaman. Di dalam kurung kata kerja. Kalimat fi'il ada 3, yakni fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi berarti telah atau lampau, masa lampau. Sedangkan fi'il mudhari yakni berarti akan atau sedang. Sedangkan fi'il amr yakni berarti kalimat perintah. Tanda-tanda fi'il ialah ada beberapa, yakni ada 7. Yang pertama, qad. Qad itu ada 2, qad litahqiq dan litarqiq. Qad litahqiq itu masuk ke dalam fi'il madi yang berarti sungguh-sungguh. Sedangkan qad litarqiq yakni masuk ke dalam fi'il mudhari yang berarti kadang-kadang. Yang kedua, sin. Masuk kepada fi'il mudhari yang berarti akan, dekat atau hampir. Sedangkan lanjut di nomor 3, yakni saufa. Masuk juga kepada fi'il mudhari yang berarti akan, tapi untuk yang jauh. Yang keempat, ta'tanis. Apa itu ta'tanis? Ta'tanis adalah tak yang hanya masuk kepada fi'il madi dan tak yang berada di akhir fi'il madi akan mempunyai arti perempuan 1. Contohnya qalat. Lanjut, tanda fi'il yang kelima yakni ta fa'il. Ta fa'il ialah tak yang masuk kepada fi'il madi seperti contoh qultah, qulti, qultu. Lanjut, ya fa'illah. Ya fa'illah masuk kepada fi'il amr yang bernama perempuan.
Contohnya iftah menjadi iftahi. Yang terakhir yakni nun taukid. Nun taukid masuk kepada fi'il mudhari' dan amr. Dan bisa dibilang sebagai nun penegas seperti contoh yadriban. Nun taukid ada dua, yakni yang pertama nun taukid sakinah berat, contohnya yadribanna, idribanna. Yang kedua nun taukid khafifah ringan, ya contohnya yadriban, idriban, seperti itu. Lanjut, saya ingin menasrif kalimat adzana dengan mengikuti wazan fa'alah. Bismillahirrahmanirrahim. Adzana yu'adzinu ta'dinan ta'dinatan ta'danan ti'danan mu'adzanan fahuwa mu'adzinun wa dzaka mu'adzanun adzid la tu'adzid mu'adzanun mu'adzanun. Dilanjut dengan nazom imriti tentang fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Mafilu ma'rufun bi qat'wasini fatai ta'nisin ma ataskini. Seperti itu untuk kalimat adzana. Lanjut dengan kalimat al-mu'adzinu, yakni fa'il. Al-mu'adzinu ialah fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il ialah kalimat isim yang rofa yang jatuh sesudahnya fi'il. Fa'il ada dua, yakni fa'il dhohir dan fa'il domir. Apa itu fa'il dhohir? Yakni fa'il yang jelas. Sedangkan fa'il domir yakni fa'il yang berupa domir dalam kurung kata ganti. Contohnya dorobna, dorobta, dorobtu. Seperti itu. Sedangkan kalimat al-mu'adzinu ini ialah kalimat yang termasuk fa'il dhohir. Seperti itu. Dan kalimat al-mu'adzinu ini termasuk kalimat isim. Kenapa bisa dikatakan kalimat isim? Karena al-mu'adzinu ini kemasukan al. Apa itu kalimat isim? Kalimat isim ialah kalimat yang mempunyai arti sendiri yang tidak bersamaan dengan waktu atau zaman. Di dalam kurung bisa dikatakan dengan kata benda, seperti itu. Tanda-tanda isim ialah ada 5. Tanda-tanda isim ialah ada 5. Yang pertama al. Al fungsinya yang pertama yakni menentukan sesuatu. Yang kedua menghilangkan tanwin. Yang ketiga mudhof, memudhofkan. Tanda isim yang kedua yakni tanwin. Apa tanwin? Adalah bunyinya nun mati dalam bacaan tapi tidak dalam tulisan. Yang ketiga tandanya isim ialah huruf jar. Huruf jar ada beberapa, yakni min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan huruf kosam. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya atas, fi artinya di dalam, rubba artinya beberapa, ba artinya dengan, kaf artinya seperti, lam artinya untuk. Dan huruf kosam ada 3, yakni wawu, ba, dan ta. Dilanjut dengan tanda isim yang keempat, yakni i'rab jar, yakni mengejarkan kepada isim yang sesudahnya. Dilanjut dengan yang terakhir, yakni yang kelima, huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida itu adalah huruf panggilan. Huruf nida ada 6, yakni dikategorikan dengan jarak jauhnya untuk memanggil seseorang. Yakni yang pertama ya, bebas, yakni bebas dalam apakah memanggil dalam jarak dekat dan jarak jauh. Yang kedua a, untuk jarak dekat, ai untuk jarak jauh, aya untuk jarak jauh, hayya untuk jarak dekat,
Dan ya ayyuha khusus kepada masuk dalam kalimat yang ada al-nya. Seperti itu. Di dalam Imriti disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi hafdin wa bi lamin wa alif. Jadi seperti itu. Dilanjut dengan kalimat yauma. Yauma ini dorof. Dalam dorof ini adalah secara harfiah dorof berarti wadah atau tempat. Dalam tata bahasa Arab, dorof adalah kata keterangan yang menunjukkan tempat dan waktu. Dorof ada dua, yakni dorof makan dan dorof zaman. Yang dimaksud dengan dorof makan yakni menjelaskan di mana suatu perbuatan terjadi. Seperti contohnya amamah di depan, khalfah di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, bainah di antara, dan haula di sekitar. Sedangkan dorof zaman yakni menjelaskan kapan suatu perbuatan terjadi. Contohnya al-yauma hari ini, ghadan besok, amsi kemarin, sobahan pagi hari, masaun sore atau malam hari, laila pada malam hari, zuhron siang hari, waktu zuhur. Seperti itu. Ciri-ciri dorof biasanya berharakat mansub, berharakat fathah, berharakat nasab. Kecuali beberapa dorof yang mabni tetap seperti amsi atau haisu. Berfungsi sebagai muta'alliq dengan fi'il atau isim yang menjadi sandarannya, menjelaskan tempat atau waktu terjadinya perbuatan tersebut. Contohnya penggunaan dorof, yakni jalastu amamal baiti, artinya saya duduk di depan rumah. Atau amama adalah dorof makan di contoh tersebut. Terus ada lagi, tadi itu contoh dorof makan. Sekarang satunya saadhabu qadan ilal madrasah. Artinya saya akan pergi besok ke sekolah. Qadan adalah dorof zaman. Ini contoh yang dorof zaman. Seperti itu. Dilanjut dengan kalimat al-jum'ati, yakni madruf. Apa itu madruf? Madruf secara harfiah berarti yang diletakkan di dalam wadah atau yang terkandung. Atau dalam nahwu adalah perbuatan atau peristiwa yang terjadi di dalam dorof, tempat atau waktu tersebut. Singkatnya, madruf adalah makna atau isi dorof. Ini adalah kejadian, aktivitas, atau keadaan yang diwadahi atau dibatasi oleh dorof. Contoh hubungan dorof dan madruf. Dalam kalimat jalastu amamal baiti, dorofnya amamal baiti, di depan rumah. Ini adalah wadah tempat. Yang kedua, madruf jalastu, saya duduk. Ini adalah perbuatan yang terjadi di wadah tersebut. Juga dalam kalimat sa'adhabu ghadan ilal madrasah. Dorofnya ghadan, besok. Ini adalah wadah waktu. Sedangkan madrufnya sa'adhabu ilal madrasah, saya akan pergi ke sekolah. Ini adalah perbuatan yang terjadi pada waktu tersebut. Kesimpulannya, madruf adalah perbuatan atau peristiwa yang terjadi di dalam wadah, tempat, waktu yang ditunjukkan oleh dorof. Lanjut dengan kalimat haruma. Haruma ini adalah merupakan fi'il madi. Tadi sudah dijelaskan di awal video, fi'il itu apa dan pembagian fi'ilnya. Dan kedudukannya haruma ini menjadi
Jawabnya idza di awal kalimat tadi. Dilanjut dengan kalimat yang terakhir yakni al-amalu, yakni menjadi fa'il, yakni fa'ilnya harumah. Seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dalam tutur kata, di dalam penjelasan dan dalam tasrif dan nazamnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.